Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari dengan perintah Allah. Tujuannya ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Makanya para ulama menyebut rukun agama. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Tentang Islam berkaitan dengan syariat. Tentang iman berkaitan dengan akidah dan tauhid. Tentang ihsan berkaitan dengan tasawuf. Tentang yang keempat, inilah dia, berkaitan dengan ilmu tanda-tanda hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد. Guru-guru kita yang mulia, alim ulama yang kita cintai, para pemimpin umat yang semoga dilindungi dijaga oleh Allah, tokoh-tokoh masyarakat semoga senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan dan iman yang prima, serta calon-calon penghuni surga Allah sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang keterlaluan tampannya. Laki-laki ini sangat rapi, memakai jubah putih yang bersih, rambutnya tersisir bergelombang ikal. Laki-laki ini wangi. Dia datang dengan gaya yang sangat akrab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia duduk tepat di depan Nabi. Kedua lututnya dia pertemukan dengan dua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah dan matanya lurus menatap wajah Nabi Muhammad. Langsung dia bertanya. Pertanyaannya ada 4.
Maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, dan para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut pernyataan ini adalah benar, yaitu pertanyaan malaikat Jibril yang menjelma menjadi lelaki yang datang kepada Nabi ini dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang seluruhnya dikatakan oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia ini dengan jawaban engkau benar. 4 pertanyaan ini pada akhirnya digelari dengan sebutan Arkanu Ad-Din, rukun agama. Selama ini yang kita kenal rukun Islam, rukun iman, ya, ini kita kenal. Ternyata ada rukun agama. Rukun agama ada 4. Mari kita dengarkan dulu. Jadi laki-laki ini ternyata sudah ketahuan di akhirnya dia adalah malaikat Jibril. Dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, laki-laki ini berkata, atau malaikat Jibril ini berkata, sadaqta. Jawaban Anda benar. Lalu dia bertanya, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, rukun iman yang 6. Sekali lagi, yang bertanya ini berkata, sadaqta. Jawaban yang ini juga tepat. Sehingga Umar bin Khattab heran. Awal-awalnya ya, Umar tak tahu. Ajibna minhu fa'ajibna minhu. Yas'aluhu wa yusaddiqum. Dia yang datang. Dia yang bertanya. Nabi jawab, dia pula yang membenarkan. Siapa dia orang? Awal-awalnya, pada akhirnya semua pada tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Kemudian setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, kembali dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi pun menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tak sanggup, maka engkau beribadah kepada Allah, engkau merasa yakin Allah sedang melihat kepadamu saat ini. Setelah Nabi menjawab begini, dia langsung bertanya, mata sa'ah. Jadi ini pertanyaan yang keempat, mata sa'ah, kapan kiamat? Muhammad, kemana-mana engkau kabarkan orang-orang banyak, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang saya mau bertanya, kapan? Jawaban Nabi adalah, saya tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama lisain. Maaf, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu dari saya yang ditanya. Saya tak tahu. Kalau begitu kabarkan kepada saya Muhammad ana baratiha, tentang tanda-tanda. Kalau tanda-tanda ini sudah muncul, berarti kiamat sudah sangat dekat. Kalau ini pertanyaanmu, saya adalah spesialisnya. Maka Nabi membocorkan dalam hadis ini, antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan antalinal amatu rabataha wa antaral hufatal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab ini, malaikat Jibril berdiri. Ingat ya, awal-awalnya seluruh sahabat tak ada yang tahu ini. Malaikat Jibril ini langsung berdiri dan pergi. Umar yang paling dekat dengan Nabi dicolek oleh Nabi. Umar, ente kenal sama orang itu? Tidak ya Rasulullah. Ente kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang nanya dia siapa? Siap ya Rasul. Umar itu Bapak Ibu tinggi besar. Langkah kakinya 2 kali langkahnya para sahabat.
sigap. Tingginya Umar, kata para sahabat, kalau dia disuruh naik ke atas seekor kuda perang, kuda jantan yang besar, bukan kuda poni ya, disuruh naik ke atas kuda jantan perang, ya, maka kalau dia dua kakinya tidak diletakkannya di atas tirap, kuda jalan, ujung kaki Umar bin Khattab kiri kanan itu bisa membuat kedua garis di jalan. Itu tanda tingginya Umar. Dengan langkah kaki yang besar, dengan sikap beliau mengejar keluar. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Nggak ada nyolah ya Rasulullah. Lepoinyo. Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari dengan perintah Allah. Tujuannya ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Makanya para ulama menyebut rukun agama. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Tentang Islam berkaitan dengan syariat. Tentang iman berkaitan dengan akidah dan tauhid. Tentang ihsan berkaitan dengan tasawuf. Tentang yang keempat, inilah dia, berkaitan dengan ilmu tanda-tanda hari kiamat. Oke, sampai di sini kita mau terjemahkan. Apa sih yang dijawab ketika malaikat Jibril bertanya, tanda-tanda kiamat itu apa Muhammad? Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabataha. Apabila orang-orang biasa, wanita-wanita bawahan sudah melahirkan para tuan-tuannya. Yang kedua jawaban Nabi, apabila orang-orang miskin, rakyat jelata, hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya, tiba-tiba mereka menjadi berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Apabila zaman itu sudah kau temui hai Muhammad, maka awas, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk kita dengar, kita uraikan, dengar baik-baik. Apabila wanita-wanita biasa, level orang-orang biasa, sudah melahirkan tuan-tuannya, informasi singkat kepada Bapak Ibu semua, bisa jadi ada yang belum tahu. Penguasa-penguasa Arab Saudi pada hari ini, mereka adalah dari keturunan Yahudi Irak, Pak. Penguasa-penguasa Yahudi Saudi hari ini, mereka datang dari Irak membawa nama dagang, atas nama pedagang. Lalu dia nikahilah wanita-wanita biasa dari kabilah-kabilah yang ada di Arab Saudi. Waktu itu masih Hijaz namanya. Arab saat itu masih namanya Jazirah Arabia. Ya, di daerah Hijaz dinikahi. Setelah dinikahi lahirlah anak-anak. Maka salah satu anaknya ada yang disebut dengan Su'ud, yang kemudian kita dengar dengan istilah Alu Su'ud atau Saudiyah sekarang. Dan mereka hari ini menjadi raja-raja. Sementara wanita dinikahinya orang-orang biasa, rakyat jelata, bahkan level-level paling rendah lah. Ini untuk diketahui oleh ilmunya buat kita semua. Lalu kata Nabi, apabila engkau mendapati suatu kaum, suatu bangsa kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka hanya penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pada saat itulah jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim, Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang bercerita. Di sahih Bukhari, Umar bin Khattab yang bercerita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, siapakah yang kau maksud
Suatu kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah muncul ya Rasulullah, berarti kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasul? Singkat Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka adalah bangsa Arab. Bapak, Ibu, dulu Arab sebelum kaya raya sekarang ini, Arab masih satu saja namanya, Jazirah Arabia. Arab saat itu miskin, negerinya gersang, tandus nggak karu-karuan, panas minta ampun. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Arab, Arab menjadi negeri petrodolar. Betul? Arab dengan cepat bertransformasi, melakukan perubahan yang sangat luar biasa, dan mereka pecah menjadi negara-negara Arab yang terkaya di dunia. 6 negara. 1 yang terkayanya adalah Qatar. 2 Bahrain. 3 Kuwait. 4 Uni Emirat Arab. 5 Arab Saudi. 6 Oman. Coba lihat hari ini, apa yang negeri-negeri Arab ini buat setelah mereka menjadi kaya raya. Mereka sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hamba Allah yang bicara, diizinkan oleh Allah melanglang buana antar negara berdakwah. Saya sudah masuk di beberapa titik dari Australia. Saya masuk ke Asia Tengah, ke Hong Kong. Saya masuk ke Dubai. Saya masuk ke Qatar. Saya masuk ke beberapa titik di Eropa. Saya masuk, saya lihat, dan bahkan dunia juga mengakui, negeri-negeri yang memiliki tower atau gedung-gedung tertinggi di dunia, Arab yang pegang. Lihat saja Arab Saudi. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Luar biasa. Jam terbesar di dunia ada di Tower Zamzam yang tingginya lebih dari 640 meter. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang indah dan besar megahnya luar biasa. Hari ini bagaikan mau hilang, mak tenggelam karena dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dulu ibu kota Riyadh, saat gubernur di sana adalah Pangeran Salman yang sekarang jadi raja. Oleh Raja Abdullah, Pangeran Salman disuruh menjadi gubernur di Riyadh. Di tangan Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan Eropa. Di Jeddah pada hari ini, Allahu Akbar, Bapak Ibu akan silau dan bahkan hampir tak berani mengatakan kalau ini adalah Arab, Pak. Perkembangan pembangunan di Jeddah luar biasa. Itu baru Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi jauh tertinggal oleh Kuwait. Jauh tertinggal oleh Bahrain. Sementara Bahrain sendiri, kaum muslimin, yang sekarang tidak dikatakan bagaikan surganya dunia, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya, minder dengan negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya, Bu, diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di sana dengan komunitas muslim untuk memberikan kajian selama 5 hari. Saya bawa istri. Lepas kajian kami di Abu Dhabi, kami diajak jalan-jalan ke Hotel Bintang 7 di Abu Dhabi. Hotel Bintang 7 asli ya, bukan Bintang 7 yang di Rengat. Di Rengat juga ada Bintang 7, tapi pening kita melihat. Kalau yang ini, ya Allah, pemandangannya dari luar itu bak istana, Pak. Ciri khas warnanya adalah warna emas. Kami masuk ke dalam, foto-foto sepuas-puasnya. Kami ditawarin untuk minum kopi khas hotel tersebut. Untung saya menolak, Pak. Saya kan suka kopi nih. Tapi saya tolak ketika itu.
Guide yang mendampingi saya bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa Pak? Kalau Ustaz terima tadi, bocor kantong kami. Kenapa? Satu kopi di sini, satu gelas kopi di hotel itu 5 juta rupiah. Kenapa mahalnya? Saya bilang. Karena ternyata mereka menyerahkan di atas kopi tersebut serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Amin diserahnya. Seperti tepung dapat larut dalam lambung. Untuk apa kata saya? Diminum tak rasanya tak apa-apa. Besok sama kuning dengan kuning yang lain keluarnya. Untung saya nolak. Alhamdulillah. Ternyata harga kamar satu malam di sana, harga kamar itu yang standar menengah ke bawah, hanya 125 juta satu malam. Sudah musholawat tuh. Satu malam harga kamarnya 125 juta. Allah. Di situ waktu saya datang itu ada mesin ATM. Kalau digesek di sana, yang keluar bukan duit, yang keluar bukan dolar, yang keluar adalah batangan emas. Ditakan tak keluar 1 kilo, 2 kilo. Amin. Allah Allah. Ternyata Buya Tengku Zulkarnain almarhum juga mencicipi pengalaman yang sama di tempat itu. Nasib baik kata beliau, saya juga tak menerima tawaran untuk minum kopi di situ. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya keliling-keliling Abu Dhabi. Setelah puas, kami pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Di Dubai, incit mata kami tak pulalak gadang. Kenapa? Ini kalau Eropa pun harus wajib minder. Dan betul wahai Bapak Ibu, kami diajak keliling-keliling mall, dan itu adalah mall terbesar di dunia. Mall terbesar di dunia. Satu hari dari pagi sampai jam 10 malam mengelilingnya belum selesai itu. Dan di situ ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia, nama gedungnya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. Tertinggi nomor 1 di dunia. Berapa tingginya, Bu? 828 meter. Allah. Waktu itu saya bincang-bincang dengan konsulat jenderal kita. Apa katanya? Itu belum lagi itu Buya kata. Maksudnya apa? Nanti bulan September akan dibangun yang lebih tinggi dari ini. Kenapa? Karena di Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang dibangun oleh orang terkaya di Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal membangun gedung namanya Kingdom Tower, tingginya 1,2 kilometer di Jeddah. Jadi kalau Bapak Ibu besok umroh haji, sebelum landing di King Abdul Aziz Airport, sebelum landing itu Bapak Ibu silakan melihat ke sebelah kanan, di tepi pantai Laut Merah ada gedung yang sedang dibangun, menghabiskan dana 120 triliun uang kita, Pak. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang, inilah kenegarian kita ini. Allah, 1,2 kilo. Maka kata konsulat jenderal yang di Dubai, bulan September, waktu itu 2019 ya Pak ya, bulan September akan dibangun gedung yang lebih tinggi dari yang sedang dibangun di Jeddah. Di majalah Syarq Al-Awsat, majalah yang paling bergengsi di Timur Tengah, juga diumumkan bahwa Kuwait juga sedang membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Kembali kita kepada hadis tadi, bahwa ciri dan tanda kiamat sudah sangat dekat. Bangsa Arab menjadi kaya, mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sekarang waktunya, betul tidak? Sekarang saatnya. Makanya jangan heran. Ternyata di masa sekarang ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Buya, kenapa kok kondisi Islam lama-kelamaan makin terjepit, makin dihimpit? Kenapa kaum muslimin di mana-mana di seluruh dunia kok makin dianaktirikan, makin dizalimi, disakiti? Jawaban saya sederhana. Ini akhir zaman.
Kita sekarang berada pada fase keempat, ujung fase keempat. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal. Hanya 23 tahun fase pertama. Fase kedua, ini hadisnya sahih ya. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, lamanya 30 tahun. Setelah meninggal, setelah selesai, Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, hanya 6 bulan sehingga genap 30 tahun. Kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu masuk fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Fase ketiga ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak itu kita masuk di fase keempat, fase di mana Islam tidak sedang memimpin dunia. Islam pada fase keempat ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang diktator. Ciri khasnya adalah syariat Islam ditolak di mana-mana. Ciri khasnya adalah khilafah Islamnya dibenci, ditentang, diperangi, dimusuhi di mana-mana. Ciri khasnya adalah umat Islam dimarginalkan, dizolimi di mana-mana. Ini ciri khas fase keempat, fase kita sekarang. Jadi yang mengikuti hadis-hadis akhir zaman, mereka pasti akan langsung paham ini. Oh, pantesan kita diginiin sekarang. Karena memang ini fase di mana Islam sedang diinjak-injak. Ini memang fasenya. Makin ke depan makin sempit gerak kita. Makanya Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bukan. Kalian ini semua sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku datangnya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah hidup bersamaku. Mereka tidak menyaksikan mukjizatku. Mereka tidak menyaksikan wahyu turun. Tetapi cinta mereka kepadaku, berpegang eratnya mereka dengan ajaranku. Di tengah-tengah ujian berat yang mereka hadapi, mereka tetap istiqomah. Itulah saudaraku. Dan di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun yang sabar, yang istiqomah beragama secara kafah di masa itu, apapun ujiannya, mereka tegar, mereka sabar, mereka istiqomah, Allah beri mereka nilai pahala setiap amalan mereka 50 kali lipat pahalanya kalian, kata Rasulullah SAW. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, 50 rajulan minna'an minhum, 50 kali lipat pahala kami atau pahala mereka yang hidup di zaman itu. Kata Nabi, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, hai sahabat-sahabatku. Orang yang beramal di akhir zaman, jadi siapapun kita yang hari ini beramal, buya duha, buya tahajud, nilai buya duha, nilai tahajudnya buya, ya bapak, ustaz dan semuanya, nilai pahala kita yang tahajud, sahabat tahajud, kita tahajud, tapi kita di akhir zaman, nilai tahajud kita 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Ini ya hebat tentunya. Cuma syaratnya istiqomah. Istiqomah. Sabar berislam kafah. Itu syaratnya. Tak peduli dengan cacian yang mencaci. Tak peduli dengan ejekan tukang ejek. Dia tetap tegar. Dia tetap sabar. Dia tidak mau mengalah menyebarkan bendera putih. Tidak. Itulah dia umatku yang aku rindukan. Saudaraku di akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan. Apabila ayah bunda semua, Bapak Ibu menyimak kajian-kajian akhir zaman, Bapak Ibu sudah penuh keyakinan memang kita di akhir zaman sekarang ini. Coba lihat Arab Saudi sekarang, itu benteng terakhir. Benteng terakhir syiar dan syariat Islam masih dijalankan. Sekarang sudah tumbang. Bulan April 2021 ini dengan resmi Muhammad bin Salman diwawancari di televisi resmi Arab Saudi. Saya nonton itu Pak. Dengan resmi Muhammad bin Salman mengatakan saat ditanya tentang syariat Islam, apa kata beliau? Saya tidak mengakui. Saya menolak.
seluruh hadis-hadis sahih. Mau Bukhari, mau Muslim, mau siapa saja, yang saya akui hanya Al-Quran dan hadis mutawatir, yang lain saya tolak katanya. Maka masalah undang-undang hukum yang dijalankan di Arab Saudi harus dilihat ulang. Akhirnya dia rontokkan semua yang sudah berjalan di Arab Saudi. Di tengah-tengah Muhammad bin Salman ini sebagai putra mahkota, di tengah-tengah beliaulah sejak 2017 sampai sekarang Arab Saudi mengalami proses menuju liberalisme, ya, sekularisme oleh Muhammad bin Salman. Siapa yang kemarin tadi baru bilang, ya, Pak Wali Nagari juga menyampaikan, ulama-ulama kita mengatakan mereka kaget menonton di Arab Saudi digelar acara musik standar internasional, mendatangkan penari-penari telanjang, penyanyi-penyanyi gila. Dan itu sudah seluruh kota hari ini, wahai Bapak Ibu. Lebih 300 bioskop diresmikan. Acara MMA wanita internasional didatangkan yang hanya pakai celana potok dengan BH. Lalu mereka bergulat disaksikan oleh ratusan ribu mata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang hotel-hotel di Arab Saudi boleh laki-laki wanita masuk satu kamar, nggak perlu pakai buku nikah lagi. Silakan. Sekarang, kalau Bapak Ibu melihat, kata Nabi menjelang kiamat, kalian semua kembali jahiliyah. Kalian semua akan kembali meniru orang-orang sesat sebelum kalian. Nah, ini terjadi sekarang. Ada yang mau membantah, tak berani kita membantah. Karena dikatakan Nabi di zaman kita terjadinya. Wahai Bapak Ibu yang kami cintai, secara global, saya ingin sampaikan satu pesan lagi. Kalian, sejak saya diutus, sampai terjadinya kematian seluruh umatku yang beriman di akhir zaman, akan mengalami 5 fase sejarah. Di fase kelima, umat Islam, di fase kelima, Islam kembali memimpin di seluruh dunia. 100% dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Pengumuman hadis Nabi ini dibenarkan dan Allah telah menyebutkannya dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pasti wahai Bapak Ibu. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Kalau menurut 15 intelijen negara-negara terkuat dan terhebat di dunia, saat mereka berkumpul di New York pada bulan Februari tahun 2012, mereka mendiskusikan siapakah pemimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan. Ini acara diperkarsai oleh NIC, ya. 15 intelijen terhebat terkuat dari negara-negara yang tercanggih di dunia duduk di situ membicarakan. Ada 4 calon pemimpin dunia yang maju. 1 masih Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga adalah mafia global, yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Singkatnya, satu persatu mereka bedak. Amerika mereka yakin tak mungkin lagi bisa memimpin dunia di atas tahun 2020. Dan itu benar, Pak. Demi Allah, Amerika hanya tinggal macan ompong hari ini. Dia negara yang masih memiliki sisa kebesaran, tapi dia sudah lemah dalam segala sendi-sendi. Amerika sudah sangat lemah. Coba lihat betapa memalukannya dia kalah di Afghanistan. Betapa hinanya kejatuhannya. Hari ini di mana-mana dia ditertawakan. Amerika sudah berlalu. Cina maju yang kedua, opsi kedua. Cina yang memimpin dunia. Dikaji kelebihan dan kekurangan Cina. Lebih daripada 93% mengatakan Cina tak mungkin bisa menguasai dunia. Dan hari ini terbukti, Pak. Bapak akan menyaksikan dalam beberapa waktu terdekat ke depan Cina lumpuh baik ekonominya. Satu-satunya pegang Cina masih militer dengan orang terbanyak yang dimiliki sebagai prajuritnya. Tetapi dalam berbagai kondisi Cina benar-benar lumpuh. Jadi Cina tak mungkin untuk memimpin dunia. Ini yang mengatakan bukan orang Islam loh, Pak. Tapi ini adalah intelijen, 15 intelijen besar dunia. Yang ketiga, mafia global atau kaum globalis. Kaum globalis, mereka di-backingi oleh Illuminati. Dengan payung organisasinya yang disebut dengan apa payung organisasinya? Yang memayungi seluruh kejahatan di dunia ini, Pak.
Program terjahat mereka adalah The New World Order. Dan mereka, wahai Bapak Ibu, sekarang militer dunia, ekonomi dunia dan sebagainya, mereka yang genggam. Jadi kelompok ketiga ini kemungkinan akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Serentak pembahasan difokuskan kepada mereka. Sepakat semua yang hadir, globalis tidak akan bisa memimpin dunia di atas tahun 2020. Lalu opsi keempat muncul. Bagaimana dengan khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah ribuan tahun pernah memimpin dunia. Dan mulai dari ajarannya sampai kepada kualitas manusianya yang paling memungkinkan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan adalah khilafah Islamiyah. Yang memberikan pengakuan ini Pak, Ibu, langsung orang-orang non-muslim, ahli intelijen dunia dari 15 negara terkuat. Sampai-sampai CIA mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka mengatakan tahun 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali berkibar. Ini pernyataan CIA. Tapi bukan ISIS ya, bukan ISIS. Bukan ISIS. ISIS musuh kita bersama. KGB Rusia malah mengatakan dengan percaya diri, apa kata KGB? Masih di New York Times. KGB Rusia mengatakan tahun 2025 khilafah Islamiyah berkibar di puncak kejayaannya. 2025 sebentar lagi itu. Iya. Bagaimana mungkin kalau bagi Allah kun fayakun, ayatnya jelas, janji Allah pasti terjadi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Nabi berkata di fase kelima Islam kembali memimpin seluruh dunia, tapi nanti akan terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Jadi menjelang kiamat akan terjadi 10 tanda besar kiamat. 10. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad diizinkan Allah menyaksikan sampai 7 saja. Tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 kita tak akan menyaksikannya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua kita bisa menyaksikan. Di tanda besar kiamat yang ketujuh, biar saya sebutkan ya, yang pertama adalah Dukhon. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Tidak ada cahaya matahari yang menembusi bumi. Setelah itu Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul, Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Setelah itu Ya'juj Ma'juj Allah lepaskan. Setelah itu matahari terbit dari sebelah barat. Tapi hanya 1 hari saja. Besok-besoknya seperti biasa normal, terbit dari sebelah timur. Setelah itu yang keenam yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi di 3 tempat berbeda di dunia. Dan ini dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 82. Ini bukan dongeng Pak. Binatang raksasa bisa berbicara dengan manusia, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini akan menangkapi semua manusia yang ada dan memberi tanda kepada manusia. Barulah yang ketujuh, angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin lembut itu berbau wangi kesturi. Angin lembut tersebut berbau wangi kesturi. Kesturi adalah wewangian angin surga. Kesturi adalah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini sejuk, berbau wangi kesturi. Dengan cepat angin ini membungkusi bumi. Di mana saja ada umatku yang di dalam dadanya ada iman. Walaupun imannya hanya sebesar ujung zarrah, sebesar biji zarrah. Orang itu ada di gua, angin itu akan sampai kepada orang ini. Orang itu ada di pulau, ada di lepah, ada di gunung, ada di hutan. Di mana saja ada umatku yang beriman, angin lembut ini akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin lembut yang sejuk, wangi tersebut, saat terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Kabar baiknya berarti kita semua takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini kabar baiknya. Syaratnya kita termasuk yang meninggal di tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua serentak Allah wafatkan, kalian menjalani 5 fase sejarah. Berapa lama waktunya?
Ternyata ada hadis-hadis yang menjelaskan berapa lama waktunya dari sejak Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan. Cuma sayang, hadis ini bukan dalam hadis mutawatir, tapi adanya dalam hadis ahad. Adanya dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi hadis sahih. Tingkatan pertengahan adalah hadis hasan. Tingkatan terbawah hadis dhaif. Ketiga hadis ini masih diakui oleh seluruh ulama sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk berapa lama kita dari fase pertama dari Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam meninggal serentak, berapa lama waktunya? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini dhaif, lemah, namun masih diakui sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadis dhaif tak boleh jadi akidah kita, tidak bisa jadi hujah, tidak bisa menjadi dalil, akan tetapi diketahui boleh, mendengarnya dan menyimaknya boleh, dan perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun selama itu masih dari Rasulullah. Sekarang kata Rasul dalam hadis Abu Daud ini, sejak aku diutus sampai wafatnya serentak umatku, umur umatku ini lamanya masanya adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Itulah umur umatku. Umur umat Yahudi 2000 tahun. Umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa, Pak? 1400 tahun. Berarti di 1400-an tahun umatku akan Allah binasakan. Akan Allah wafatkan semua. Buya, sekarang kita sudah 1443 Hijriah. Berarti udah kebablasan ini. Belum. Karena masih ada kelompok hadis yang lain. Kelompok hadis lain yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud juga, tetapi hadis ini karena jalur riwayatnya banyak, naiklah tingkatnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Tentang Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah sejak beliau diutus ya sampai umat ini serentak Allah wafatkan hanya 1 hari saja, tapi Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Wahai Bapak Ibu, 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah, Bapak Ibu, berapa kita menghitungnya di dunia? Jawab. Surat As-Sajdah ayat 5, 1 hari di sisi Allah kita menjalaninya dia 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari, lalu Allah tambah setengah lagi. Jadi berapa itu? 1005. Dengan ini ada 2 kelompok riwayat besar tentang umur umat Islam. 1, 1400. Riwayat kedua 1500. Yang benar yang mana? Ini domainnya para ulama ahli hadis. Jangan ditanyakan kepada Pak arsitek sama Pak dokter, mereka nggak ngerti itu. Tanya pada ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menyimpulkan, jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman, adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Awas, perhatian Bapak Ibu. Hitungan Hijriah antara 1400 ke 1500 habis umat Islam sedunia, sebumi. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Walaupun ada segelintir ulama Ahlus Sunnah yang agak kebablasan semangat mengatakan 1476 seluruh umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 seluruh umat Islam sudah habis. Tapi kita menolak keberanian
Ulama-ulama tersebut walaupun kelasnya hebat Pak, Imam Suyuti termasuk yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Namun itu ditolak oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena menentukan waktu tahun yang pas, tak ada dalilnya dari Al-Quran, tak ada dalilnya dari hadis yang mutawatir atau hadis sahih, ditolak. Oleh karena itu mereka cukup sepakat lebih dari 1400 tapi takkan lewat dari 1500. Nah, redaksi bahasa yang paling enak adalah Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau membahasakan begini Bapak Ibu. Umur umat Nabi Muhammad adalah sejak Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sampai serentak umat Islam Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Maksimal maksudnya 1500 umat Islam sudah habis. Oke, sekarang yuk kita berhitung. Bu, ulang balik Bu, tahun Hijriah kita berapa sekarang? 1443. Oke ya, menghitung Hijriah itu sejak kapan Pak? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke tahun hijrahnya Nabi mulai dihitung tahun Islam. Lah, 13 tahun Nabi di Mekah, beliau udah jadi Nabi apa tidak? Ulang balik. Udah lagi makan siang begitu. 13 tahun Nabi di Mekah sebagai Nabi dan Rasul, udah jadi Nabi lah. Tapi hitungan hijriahnya belum jalan, betul tidak? Berarti 13 tahun wajib ditambahkan ke hijriah yang ada, betul tidak? Maknanya 1443 sekarang, tambahkan 13 tahun di Mekah, jadi berapa? Onde sotyong nyolai. Kancang masalah kuangku yun indo bayo. 1000 hampir ratui 56 Hijriah, hitungan Hijriah ya, ini udah jalan. Kalau kita ambil angka bulan, kita ambil angka full, angka mentok yang orang akan berselisih 1500, kurangi saja 1456, sisanya berapa? Sisa 44 tahun saja lagi paling banyak umur orang Islam yang beriman hidup di dunia ini. Sisa 44 tahun saja lagi. Percaya bagus raja, tidak percaya tak salah lah. Ambo yang nak menjadi bodoh buya, tidak malah. Saya hanya tukang sampaikan. Mau percaya bagus, tak percaya terserah. Seperti surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya bagus, silakan beriman. Yang tidak percaya ingkari saja. Ini dipulangkan pada Bapak Ibu semua. Prinsip para sahabat, saking yakinnya mereka di masa mereka lah terjadi kiamat, sampai-sampai mereka melihat Ibnu Sayyad itulah Dajjal. Mereka saling berkata Ibnu Sayyad itulah Dajjal. Padahal Dajjal itu munculnya di akhir zaman. Tapi saking yakinnya mereka, di zaman mereka terjadi kiamat, mereka yakin sekali bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sehingga ketika Umar dekat dengan Nabi, di situ ada pot kurma Pak. Ini kebun kurma. Umar dengan Rasulullah di sini. Rasulullah dan Umar melihat Ibnu Sayyad mengintip-ngintip ke arah Rasul. Ibnu Sayyad ini mirip ciri-cirinya dengan Dajjal. Dan tidak pernah mau didekati oleh siapapun. Dan juga tidak mau mendekati para sahabat, apalagi dengan Nabi. Tapi ingin ngintip terus. Dia bergerak dari satu batang pohon kurma ke batang pohon kurma yang lain. Cepat sekali dia bergeraknya. Memang tidak normal. Lalu Umar bin Khattab menggunus pedangnya. Ya Rasulullah, i'thalli. Izinkan saya Rasulullah. Kata Rasul, ente mau ngapain Umar? Itu saya yakin dia adalah Dajjal. Izinkan aku membunuhnya. Kata Rasul, Umar, Dajjal itu munculnya nanti di akhir zaman. Kalau dia memang Dajjal, kamu tak akan bisa melawannya. Kamu bukan tandingannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu membunuh orang sembarangan? Ya. Lalu sampai Rasulullah meninggal, Umar menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin. Waktu Umar akan meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sofiyah juga berkata, demi Allah Ibnu Sayyad adalah Dajjal.
Bunda Aisyah juga yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, banyak sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ini pertanda apa? Sahabat-sahabat sangat yakin bahwa di zaman mereka tanda besar kiamat sudah muncul. Padahal belum, Pak. Namun apa ruginya bagi para sahabat saat mereka yakin bahwa kiamat akan terjadi di zaman mereka? Tidak ada ruginya, berdampak positif malah bagi mereka. Karena mereka ingat nih, kiamat tak lama lagi. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih punya duit, mumpung saya masih punya kekuasaan, saya harus berbuat terbaik. Saya harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk agama ini. Saya harus totaliti untuk memenangkan akhirat saya. Dampaknya positif, Pak. Mereka memiliki energi yang sangat besar untuk bela Islam, bela agama. Dengan semua yang dia punya, ibadahnya luar biasa, Pak. Solatnya hebat, sedekahnya dahsyat. Itulah para sahabat. Karena mereka yakin udah mau kiamat, ngapain saya berleha-leha, ngapain saya menunda-nunda, ngapain saya tidak mau maksimal untuk mempersiapkan kemenangan akhirat saya. Itu dampaknya hebat. Tapi walaupun begitu mereka tidak pernah menyia-nyiakan pekerjaan mereka. Ada yang sebagai pedagang, mereka maksimal dagang. Ada yang sebagai petani, pekebun, mereka maksimalkan. Ada yang sebagai pengusaha, mereka maksimalkan. Tapi semua yang mereka dapatkan untuk kampung akhirat mereka, kecuali segelintir kecil buat menghidupi dunia mereka. Inilah para sahabat yang ternyata meninggal sementara tanda-tanda itu belum terjadi. Ternyata tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi di zaman kita. Seharusnya kitalah yang berhak memiliki keyakinan para sahabat bahwa kiamat akan terjadi dekat sekali dengan kita. Walaupun insya Allah kita tak akan menyaksikan kiamat besar itu. Amin. Tapi tanda-tanda besar kiamat, Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat dan keluarnya binatang raksasa dari perut bumi, barulah angin berhembus dari negeri Yaman. Ini sudah cukup menjadikan kita berkeyakinan ini semua akan terjadi tak lama lagi di masa kita. Begitu, Pak. Terakhir ya, tanda besar kiamat ke-8, 9, 10. Yang ke-8, seluruh daratan bumi Allah tenggelamkan di sebelah timur. Indonesia akan hilang. Seluruh Asia Tenggara hilang, masuk dalam laut. Asia Tengah juga hilang. Australia hilang. Rusia hilang. Kemudian tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat juga tenggelam masuk laut. Brasilia, Suriname, Amerika Serikat, Eropa, semuanya tenggelam masuk ke laut. Itu tanda besar kiamat yang ke-9. Dan kita tidak akan menyaksikan itu. Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah yang tersisa dari bumi ini hanyalah daratan timur tengah sekarang. Yang dianya adalah Jazirah Arabia dan Syam. Hanya itu yang tersisa. Lalu Nabi berkata, dari dalam perut bumi Yaman akan muncul api raksasa yang akan menghalau manusia lari menuju Syam. Saat semua manusia sudah lari menuju Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai. Itu informasi bagi Bapak dan Ibu. Sejak 2012 sampai hari ini dan semakin melebar ya, ditemukan di beberapa permukaan negeri Yaman itu, Pak, mengeluarkan asap yang sangat panas. Ketika didekati, ada lubang-lubang yang dapat dimasuki oleh lembu. Lubang itu ternyata di dalamnya adalah api yang padat yang saling lahap-melahap di dalam. Jarak 5 meter api lagi, lubang lagi. Jarak 10 meter, 20 meter api. Luas, makin lama makin luas. Sampai hari ini para ilmuwan belum bisa menentukan berapa sebenarnya luasnya kawasan yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Bagi saya meyakini di Yaman pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 telah Allah mulai untuk menyadarkan manusia yang hidup di dunia. Allah, Allah, Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tanda besar kiamat ke-10 hari ini pemanasannya sudah dimulai oleh Allah, yaitu api besar yang muncul dalam perut bumi Yaman. Oke, kita kembali pada kehidupan kita sekarang. Setelah Bapak Ibu mendengarkan ceramah ini, berapa sisa paling lama lagi kita hidup di dunia Bapak Ibu? Kalau menurut hadis tadi 44 tahun lagi. Apakah masih pantas Bapak Ibu memikirkan mencari harta dengan tak peduli halal haram, tak peduli bagaimana caranya sampai 7 turunan? Masihkah pantas kita sikut kanan, sikut kiri,
injak ini. Tak peduli ini saudara atau sahabat. Demi partai, demi memenangkan jabatan, demi ini. Akhirnya kita langgar banyak syariat agama. Kita bermusuhan ke sana kemari. Padahal untuk sesuatu yang seluruhnya kita akan tinggalkan atau kita dipaksa meninggalkannya. Wahai Bapak Ibu, ini waktu seharusnya kita berpikir maksimal. Bagaimana kita bisa memenangkan akhirat kita dengan cara perjuangkan tegaknya agama Allah di dunia ini bersama dengan para alim ulama. Jalankan agama secara maksimal di tingkat keluarga, salat 5 waktu dan sebagainya. Lanjut setelah itu, perjuangkan bagaimana dakwah, bagaimana lembaga tahfiz macam ini, pondok pesantren, anak-anak kita dihalau semuanya kepada agama. Karena waktu kita sudah tak lama lagi. Yang punya jabatan pakai jabatannya, yang punya fulus pakai fulusnya, yang punya power gunakan powernya. Karena waktu tak lama lagi. Sekali lagi, saya tahu yang saya sampaikan ini akan ada yang mencibir. Tapi maklumlah, di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tukar-tukar cibir itu banyak tu, Pak. Kecil pajak tu tapi. Assalamualaikum Johnson. Kecil, ceramahnya tu. Saya sekali lagi bagi saya wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Tugas rasul-rasul kami, kalau kami adalah para pewarisnya ya, hanya menyampaikan dengan penyampaian yang terang, penyampaian yang jelas. Setelah itu terserah kepada umat. Mau percaya, bagus. Nggak percaya, terserahlah. Begitu, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah. Setelah mendengarkan ceramah ini, kesimpulan kita apa ya kira-kira? Jangan ambil kesimpulan yang salah. Jangan ambil kesimpulan yang sesat. Pulang dari acara tabligh akbar ini, Bapak Ibu hilang semangat hidupnya. Pulang dari sini, melangkah pun layuh kaki. Tak serak-serak, tak seo-seo langkah di jalan. Sampai ke rumah dilihat oleh istrinya. Ada apa bang? Kenapa bang lemas sekali? Udah mau kiamat deh. Lah ada bakat. Tu bang, rasul-rasulnya biarlah fokus waktu akhirat saja oleh. Nggak usahlah kita buka usaha oleh. Itu jelas kesimpulan yang sesat dan salah. Bukan itu kesimpulan pengajian macam ni. Wahai Bapak Ibu, nanti Bapak yang muda-muda colek bininya di jalan. Dek, tuh kan udah dekat kiamat. Ya terus gimana bang? Udahlah, kita tak usah nambah anak lagi. Anak kita satu cukup, kita besarkan yang itu aja. Kita fokus. Itu juga salah. Ya, salah. Atau si bapak temui anaknya, sini nak, sini. Tadi ceramah di tabligh akbar yang digelar di lapangan. Kata Buya itu tadi bahwa udah dekat sekali kita akan berakhir di kehidupan dunia ini. Kiamat sudah sangat dekat. Kamu kan sekarang kelas 3 SMA. Ya Pak. Kamu yakin nggak udah dekat? Iya. Kalau gitu kamu masih mau kuliah? Enggak Pak. Nggak usah kuliah lagi. Itu juga salah Pak. Sesat tuh. Hah? Wahai Bapak Ibu, lalu bagaimana baiknya? Kesimpulan kita adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Saudara-saudara, kalaupun besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Tanam hari itu, walaupun besok udah mau kiamat. Itu maknanya apa Pak? Menumbuhkan optimisme. Ya kan? Walaupun besok udah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini, walaupun besok udah mau kiamat. Pasti. Tapi Nabi masih suruh tanam. Ini artinya Nabi kan tahu Pak, kalau biji kurma ditanam sekarang 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi Nabi masih terus suruh tanam. Pak, Ibu, maknanya apapun hal besar yang bermanfaat untuk umat, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, hari ini bisa kita buat. Walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, buat hari ini. Buat, lakukan hari ini. Ini pondok pesantren, apa namanya, rumah tahfiz, mahkota Quran. Mahligai Quran. Minta maaf saya. Mahligai Quran.
baru dibuat. Bagi saya, jangankan terus, semangat, jangan sampai ditinggalkan. Lanjut, Bu. Ibu lihat itu ada anak kecil yang digendong di ujung sana, Bu. Kok ngelihatnya ke belakang? Dia digendong di depannya. Nah, itu adalah anak saya yang paling kecil sekarang. Usianya baru 1 tahun, Bu. Cowok. Ya, bajunya hitam. Ya, Bu ya. Ibu tahu itu anak saya nomor berapa? Anak saya keberapa? Coba tebak. Kok ibu tahu? Anak saya nomor 18. Saya punya 9 orang anak laki-laki, 9 orang anak wanita. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, 5 bulan yang akan datang, lahir anak yang ke-19 dan anak yang ke-20. Baca ajaknya tu, Buya. Baca rohnya tu. Mulai paham lah kan? Mulai paham? Saya yang mengajarkan udah dekat, tapi kenapa saya semangat? Semangat ngapain? Nambah generasi. Saya punya pondok pesantren, Bu. Saya punya pondok pesantren. Saya merawat, mendidik, membina anak-anak kaum muslimin. Tapi anak-anak kandung saya juga bermunculan terus. Untuk apa anak-anak saya? Saya ingin anak-anak saya ke depan, kalau mereka sudah dewasa, jadi ulama yang lebih baik daripada kami, Bu ya. Lebih baik dari kami. Sehingga apa kata istri saya? Beliau berkata, di depan hakim, Bu Hakim, saya bisa melahirkan untuk suami saya. Anak-anak kami sehat-sehat, saya normal. Dan saya bisa melayani suami saya. Tapi saya tidak mau orang macam suami saya. Cuma punya 1 istri yaitu saya. Dengan punya anak yang terbatas dari saya. Saya ingin istrinya lebih daripada ini. Dan anaknya lebih banyak daripada yang bisa. Ini istri saya ngomong di depan hakim. Hakimnya perempuan lagi. Terakhir Bu Hakim tanda tangani. Seumur hidup baru kali ini saya bisa menandatangani merestui untuk pernikahan berikutnya. Masya Allah. Ini nyata, Bu. Bu, istri saya orang barat semua. Alhamdulillah. Pertama Aceh Barat. Kedua Jawa Barat. Ketiga Sumatera Barat. Keempat Sumatera Barat lagi. Enggak boleh. Masuk neraka saya kalau seandainya yang kelima keenam diteruskan. Bu, maaf ya Bu ya. Kembali kita kepada kaji kita. Kenapa? Kan saya yang mengajarkan udah dekat mau kiamat. Kan Rasulullah yang mengatakan, walaupun besok mau kiamat, hari ini apa yang baik bisa kamu tanam hari ini. Hari ini bisa lahirkan anak, tambah lahirkan anak. Tapi tekadnya besok jadi ulama. Besok menjadi dai, besok menjadi pemimpin umat. Kenapa tidak, Pak? Walaupun itu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, betul tidak? Maka yang niat bangun masjid, lanjutkan niatnya. Yang niat bangun pesantren, lanjutkan niatnya. Yang muda-muda, yang niat mau nikah, jangan sampai dengarkan ceramah ini hilang semangatnya. Tidak usahlah di akhirat sebeko-beko nikah. Lanjut, kalau perlu dipercepat. Rencananya tahun depan, udahlah bulan depan. Begitu. Masya Allah. Tiara. Jadi apa kesimpulan pengajian kita? Sudah sangat dekat dan kita wajib semakin semangat. Itulah kesimpulannya, Pak. Sudah sangat dekat dan kita wajib semakin semangat. Ngapain, Pak? Beramal ibadah, bersemangat menambah segala-galanya. Termasuk nambah istri, Pak. Saya tahu, Bu, bapak-bapak ini di mana-mana seleranya sama. Tapi bapak-bapak kita ini penakut. Alah, Pak, jangan bilang tidak, Pak. Kita sama-sama laki-laki, Pak. Saya ngomong dengan siapa saja, kalau duduk, itu pasti ceritanya arahnya ke sana. Tapi karena, kalau bahasa Bu, panakui ke bini. Ayo nak tolong dia bodoh, disalah di bini yang berikut. Nah, sudahlah kita fokus pada pengajian kita. Kan banyak jalan menuju ke surga. Kenapa suami sering beralasan untuk mendapatkan pahala yang besar, Dek? Sang istri berjawab, banyak pahala besar yang lain, Bang.
Oke, kita fokus pada pengajian kita. Inilah dia kesimpulan pengajian kita. Kita sudah semakin dekat. Tolong yang masih biasa-biasa, jadilah berubah menjadi orang yang luar biasa. Sebelumnya laki-laki soleh, ke depan menjadi lelaki yang soleh luar biasa. Sebelumnya wanita solehah biasa, ke depannya menjadi wanita yang luar biasa solehahnya. Setelah kita tahu udah dekat, yang selama ini masih melakukan yang salah-salah, stop. Berniatlah untuk melakukan yang soleh-soleh. Yang salah-salah, stop. Yang hijrahnya nanggung-nanggung, totalkan hijrahnya setelah mendengarkan tabligh akbar ini, kajian ini. Wahai Bapak Ibu, sebelumnya kita masih menyimpan-nyimpan untuk dunia, kebangetan. Perluas lahan, perluas tanah, perbanyak, percantik rumah, mobil, bengkakkan nomor rekening kita. Tiba-tiba kita wafat, semuanya ditinggal gak ke bawah. Bagusnya bawah banyak-banyak, tinggalkan sisa sedikit di dunia. Begitu Pak, Bu, ini pesantren, musala mau dibangun. Musala mau dibangun. Sekali goyang kita diselesai tahu seharusnya Pak. Sekali goyang kita diselesai. Musala apa namanya Ustaz? Oh iya, nama musalanya juga sederhana tapi ngena. Musala as-saleh katanya. Berarti yang bangun musala cuma orang-orang soleh. Ya gitu kan? Ayo Bapak Ibu, kita goyang sama-sama. Musala ini harus selesai. Saya tanya sama beliau, berapa persen baru bangunnya musala? Baru 2% kata beliau. 2%. Kadang-kadang oleh Bapak Ibu, ada yang hanya suami istri panitianya. Selesai itu sendirian. Apalagi rame-rame kayak gini ya Pak ya. Jadi gimana nih ceritanya? Bisa nggak kita goyang nih jamaah? Bisa ya? Ayo insya Allah. Mana santri kita? Mana santri? Santri tahfiz Quran, rumah Quran. Berdiri kalian. Mana dia? Mana dia? Loh ini. Bukan yang maksudnya yang mondok langsung. Ada disiapin apa enggak? Mana. Ah ini. Ini mana nih senjatanya mana? Bawa pundi-pundinya dia saku apa belakangnya kok. Lah minta dicogokkan. Ya Bu ya, kita sekarang akan gotong royongi bangun musalla as-saleh. Ah ini yang hijau-hijau ini tabungan akhirat Bapak Ibu nih Pak. Kita bangun musalla insyaallah sama-sama. Mudah-mudahan sekali goyang hari ini, siang ini tuntas selesai. Allahu Akbar. Ayo yang putra-putra juga. Yang putra mana yang putra? Katanya ada 5 orang. Hah? Yang putra mana yang putra? Atau perlu Buya yang turun tangan ke sana? Ayo, sigap. Bu, Ibu, Buya, saya nggak bawa uang Buya, nggak apa-apa, nggak selalu harus buang. Cincin lepas. Nggak mesti harus buang. Ustaz, tolong antum pimpin salawat Ustaz. Pimpin salawat. Jadi tabungan-tabungan akhiratnya berjalan. Bu, pilih warna yang paling kita cintai Pak. Pilih yang paling kita cintai. Bawa ke akhirat pencarian kita. Silakan Ustaz. Siapa yang bisa bantu? Ayo, ini. Ayo, ini. Sama adik-adik sekalian ya, santri adik-adik sama-sama ikutin Ustaz. 1, 2, 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang tidak membawa uang tunai boleh ke rekening. Nomornya 1092003387 Bank Riau Kepri. Kami ulangi 1092003387 Bank Riau Kepri atas nama Yayasan Syekh Abu Bakar. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya, kami sudah banyak berinfak di mana-mana, Buya. Baguslah tuh. Makin banyak kita berinfak, makin bekak tabungan akhirat kita, ya kan? Semoga Allah terima seluruhnya. Tapi apa kata Utsman bin Affan? Yang terbaik di antara kalian yang dia lupakan amal soleh yang sudah dia kerjakan, dan dia melihat yang terbaru ini mudah-mudahan ini yang menyelamatkan saya. Mudah-mudahan ini yang menjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Tapi orang yang paling malak di antara kalian, kata Utsman bin Affan, adalah orang ingat-ingat amal masa lalunya, padahal itu belum tentu diterima oleh Allah. Lalu setiap terbuka peluang baru, dia tidak semangat. Yang kemarin udah banyak infak saya, yang baru udah banyak sedekah saya. Enggak semangat lagi dia. Orang yang terbaik adalah yang dia lupakan masa lalu dan dia melihat yang terbaru. Semoga ini yang diterima oleh Allah. Semoga ini yang menyelamatkan saya kelak di sisi Allah. Begitu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, udah jam 11:30. Niat semula hanya sampai jam 11. Gak tahu tuh Bu ya, kenapa bisa sampai jam 11:30. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya lihat Bapak Ibu pada kepanasan kipas-kipas. Kita doa pada Allah, ya Allah, yang kepanasan dalam acara yang mulia ini, ya Allah, hilangkan panas pada masyar kelak, ya Rabb. Angkat derajat kami seluruhnya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tanamkan iman yang kuat di hati kami, hati keluarga besar kami, anak keturunan kami, ya Allah. Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian kajian kita bersama saya. Saya merasa sangat bangga, bahagia, bersyukur kepada Allah. Apalagi di sini ada guru dua kita yang tercinta, ayahanda kita yang mulia, Abuya Alaiddin. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjaga keluarga besar beliau, dan pesantren yang saat ini beliau asuh lahir generasi-generasi Rabbani dari bimbingan beliau. Amin. Begitu juga dengan alim ulama kami yang lain, ustaz-ustaz dan guru-guru kita tercinta, para aktivis partai, ya, para pemimpin yang sedang dikasih amanah oleh Allah. Mudah-mudahan seluruhnya sabar di jalan yang lurus, istiqomah sampai menghembuskan nafas terakhir. Partai bukan segala-galanya, tapi partai adalah sarana untuk mendapatkan segala-galanya. Bagi kita segala-galanya adalah surga. Itu dah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum saya tutup, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kebaikan dan kemuliaan Bapak Ibu semua dan agama. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu sakit,
kamu harus berobat dengan dua penyembuh yang pasti akan menyembuhkan kamu. Al-Quran dan madu. Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Sementara madu syifa'ul linnas, kata Allah, menyembuhkan semua manusia. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang dipajang di depan ini saya bawa kemana-mana saya dakwah. Madu murni yang saya ruqyah langsung, saya meruqyahnya. Wahai Bapak Ibu, Buya ngajak kami menggalih Buya. Saya katakan ya, tapi saya ajak Bapak Ibu menggalihnya dengan Allah. Kenapa begitu Buya? Ini punya keuntungan Pak, 100% keuntungannya langsung untuk menolong agama Allah. Bapak mengkonsumsi ini, apapun penyakit penyakit Bapak, Allah yang menjamin menyembuhkan. Ibu mengkonsumsi madu yang telah diruqyah ini, apapun penyakit ibu, medis, non medis, kena sihir, kena ain, gangguan setan, karena ini telah diruqyah dengan ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran dan dibacakan doa-doa Nabi Muhammad, lalu saya doakan langsung, ya Allah, apapun penyakit orang yang mengkonsumsi ini, sembuhkan mereka ya Allah. Apapun penyakit mereka, sembuhkanlah ya Allah, siapapun yang mengkonsumsinya. Sementara di waktu yang sama dia dapatkan kesembuhan dari Allah, tabungan akhiratnya nambah. Sebab dari sini kami menyantuni 30% santri-santri kami yang tak mampu. Dari sini kita biayai mahasiswa-mahasiswa kita di Timur Tengah Pak. Dari sini kita bangun masjid, kita bangun pondok pesantren. Dari sini lebih 200 guru yang mengajar yang banyak tak sanggup digaji oleh yayasan, kita suntik gajinya dari sini. Jadi Bapak Ibu, dapatkan manfaatnya dari Allah, kesembuhan berobat kepada Allah melalui madu yang telah diruqyah, sementara Bapak Ibu langsung menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Cara mengkonsumsinya, makin banyak Bapak Ibu konsumsi, jangan khawatir, makin cepat penyembuhannya. Sebelum makan minimal 3 sendok. Jangan gunakan sendok stainless steel. Gunakanlah sendok plastik atau sendok kayu. Ya, boleh diaduk dengan air hangat, silakan, atau dengan air sejuk juga tidak apa-apa. Masukkan ke kelapa muda juga tidak apa-apa. Ini cara mengkonsumsi madu. Tapi Bapak Ibu kalau melihat saya, Bapak Ibu akan terkejut. Kalau melihat saya minum madu, enggak dicampur apa-apa. Betul-betul madu, 1 gelas standar itu saya minum. Bismillah ya Allah, sembuhkan hamba. Hari ini saya sakit, minum madu pagi ini, sore dengan izin Allah saya langsung disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah sudah 15 tahun Pak. Mungkin ada yang lihat di YouTube bagaimana saya minum madu. 1 gelas minum madu. Pati lagu jago kue yon. Minum madunya sagale. Ya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah ketika ada yang mengadu, ya Rasul si fulan sakit, kata Rasul minumkan dia madu. Datang balik orang itu, ya Rasul dia sudah minum madu tapi masih sakit, tambahkan dia lagi minum madu. Minum madu Pak, bukan minum air kasih madu, tapi minum madu. Setelah itu setelah dikasih 2 kali, datang lagi, ya Rasulullah masih sakit ya Rasul. Kata Rasulullah, tambahkan lagi dosis madunya, minumkan lagi madu. Setelah 3 kali, datang ya Rasulullah, sekarang dia sembuh. Maka kata Rasulullah, Allah takkan berbohong. Yang berbohong adalah penyakit atau setan yang ada dalam tubuh orang itu. Nah Bapak Ibu, jadi mengkonsumsi madu yang benar insya Allah ya. Madu ini bukan hanya enak, cita rasanya luar biasa. Ribuan orang telah menyampaikan manfaat yang luar biasa. Baik, silakan dapatkan di mobil putih sana. Dapatkan dengan niat ya Rabb sambil berinfak untuk agamamu, sembuhkan kami ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini juga hadis Nabi. Nabi merekomendasikan berobatlah kamu menggunakan Qistul Hindi. Qistul Hindi itu hanya 2 negara yang memproduksinya. Arab Saudi, adanya cuma di 2 negara ya, Arab Saudi dengan India. Dan ini kita impor, lalu dicampur dengan 7 herbal terbaik dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita ruqyah juga. Maka ini semua penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, penyakit dalam Pak, pernafasan, jantung, paru-paru, hidung, sinus dan sebagainya, dan juga bahkan asam urat dan seterusnya, Allah hilangkan dengan izin Allah. Ini termasuk juga yang termasuk dipromosikan oleh Ustadz Adi
hidayat ya. Bapak Ibu juga sama ada di sana. Cara mengkonsumsinya, teteskan 1 tetes saja di bawah lidah. 1 tetes cukup Pak, pagi, 1 tetes sore. Alhamdulillah orang-orang yang terpositif kena COVID, ribuan pasien mengkonsumsi ini. Setelah dia isolasi mandiri, dia teteskan saja, hanya 3-4 hari mereka jadi negatif Pak. Sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terdapat di sana niat ya Rabb sembuhkan hamba. Bila ada yang terkena COVID atau memang masalah-masalah pernafasan, asma dan sebagainya, penyakit-penyakit dalam di lambung dan seterusnya, Allah lah sang maha pemberi kesembuhan. Demikian dari saya, semoga semuanya bermanfaat. Allah yang akan memberikan segala kebaikan yang kita lakukan, Allah lah yang maha membalasi. Demikian saja, mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya panjang umur. Nanti doa kita Abu Yatam yang tercinta yang insya Allah akan pimpin ya. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, berjanji kita sebelum acara dinyatakan selesai, jangan berdiri dulu. Ujung dari seluruh ibadah itu adalah doa. Maka kalau tak sempat dapat doanya, rugi. Bapak Ibu, kita doa nanti dipimpin oleh Abu Ya kita insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita kapan-kapan insya Allah Ta'ala. Berdoa berharap kita semoga negeri ini, kampung ini kelak akan melahirkan para hafiz-hafiz Quran terbaik di Indonesia. Semoga kampung ini, negeri kita lahir ulama-ulama warasatul anbiya yang mengharumkan nama Indonesia di muka dunia. Amin ya rabbal. Kita harus menghayal yang tinggi-tinggi, ya, menghayal yang hebat-hebat. Kepada pimpinan daerah setempat, kami berharap topang, dukung, support rumah tahfiz Mahligai Quran ini sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Mudah-mudahan itu yang memasukkan Bapak ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya. Kita berjumpa lagi kapan-kapan waktu. Bila tidak, maka kita berdoa di depan gerbang surga Allah kita bertemu nanti. Amin. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wasadaqallahul azim. Selanjutnya kata Nabi, bacalah doa kafaratul majlis atau khitamul majlis. Siapa yang baca doa itu, sebelum dia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari dibaca Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan batin. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah adalah dari syaitan yang terlaknat dan dari nafsu yang lemah seperti yang dimiliki oleh Zulkifli.